Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di pembelajaran fisika. Anak-anakku yang saya banggakan, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar berkaitan dengan materi tentang rangkaian arus searah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar untuk mengerjakan soal rangkaian gabungan untuk rangkaian listrik seri dan paralel. Silakan perhatikan soal berikut. Untuk soal yang pertama, perhatikan gambar rangkaian berikut. Berdasarkan gambar di samping, hitunglah yang A, besar hambatan pengganti rangkaian, yang B, kuat arus yang mengalir pada rangkaian, yang C, kuat arus yang mengalir pada R1, R2, dan R3. Jadi yang C yang ditanyakan adalah kuat arus yang mengalir pada R1 ini, R2, dan R3. Ya, mari kita selesaikan soal tersebut. Untuk penyelesaiannya diketahui, yang pertama untuk R1-nya adalah 8 ohm, R2-nya 12 ohm, R3-nya 24 ohm, R4-nya 3 ohm, dan R kecil ini adalah R dalam 1 ohm, sedangkan untuk beda potensial atau tegangan adalah 12 volt. Yang ditanya, yang A adalah R total atau hambatan pengganti rangkaian, yang B adalah I total berarti kuat arus yang mengalir pada rangkaian, yang C ada 3, I1, I2, dan I3. Untuk cara menjawabnya, yang pertama adalah untuk R total. Untuk R total, kita lihat dulu rangkaiannya. Nah, pada rangkaian, ini R1, R2, dan R3 dirangkai secara paralel, yang kemudian dirangkai seri dengan R4. Maka kita harus menyelesaikan rangkaian paralelnya terlebih dahulu, sehingga nanti akan dihasilkan hambatan pengganti. Nanti hasilnya gambarnya seperti ini. Nah, ini untuk RP adalah hambatan pengganti paralel, nanti akan diserikan dengan R4. Langkah pertama kita cari dulu RP-nya, hasilnya berapa. Tadi diingat untuk R1, R2, dan R3 itu paralel, kita cari RP-nya. Seperti rumus yang kemarin kita pelajari, 1 per RP sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Tadi R1, R2, dan R3 sudah diketahui, tinggal dimasukkan angkanya. Sehingga diperoleh 1 per RP sama dengan 1 per 8 plus 1 per 12 plus 1 per 24. Karena ini penyebutnya beda, kita samakan penyebutnya ke 24. Sehingga akan diperoleh 1 per RP sama dengan 3 plus 2 plus 1 per 24. Kenapa ini 3? Ini kita samakan penyebut ke 24, di sini 8, maka 24 dibagi 8 ketemu 3. Ini di sini 3. Di sini 2 karena 24 dibagi 12 itu 2 dan 24 dibagi 24 itu 1. Maka akan diperoleh 1 per RP adalah 6 per 24. Kita kali silang ke sana. Maka sama dengan 24 sama dengan 6 RP. Nah, terakhir kita cari RP. 24 per 6 sama dengan RP. Maka hasil akhirnya RP sama dengan 4 ohm. Nah, ini RP-nya adalah 4 ohm. 24 dibagi 6 ketemu 4 ohm. Tadi diingat kembali untuk gambar yang di depan, kita tinggal memasukkan RP-nya 4 ohm. Nah, ini yang 4 ohm dirangkai seri dengan R4. Dan satu lagi ada hambatan dalam. Nah, ini dirangkai secara seri. Nah, kita selesaikan rangkaian ini dengan mencari hambatan pengganti seri. Kemarin rumus untuk hambatan pengganti seri, R totalnya atau ini R total atau hambatan pengganti serinya, karena ini udah secara keseluruhan, maka R4 plus RP plus R. Tinggal kita masukkan, R4-nya itu adalah 3, RP-nya adalah 4, dan R kecilnya adalah 1. Sehingga R totalnya ketemu 8 ohm.
Jadi yang A untuk hambatan pengganti rangkaian total itu adalah 8 ohm. Nah, kita lanjut untuk yang B. Sedangkan yang B yang ditanyakan adalah I total atau kuat arus yang mengalir pada rangkaian. I total rumusnya adalah V per R. Ini V per R. V-nya di sini adalah V total, R di sini adalah R total. V totalnya adalah 12, sedangkan R totalnya tadi adalah 8. Sehingga I totalnya adalah 12 per 8. Maka akan ketemu 1,5 ampere. Ya, mudah kan? Selanjutnya untuk yang C. Yang C ada 3 yang ditanyakan, yaitu I1. I1 adalah kuat arus yang mengalir pada R1. Yang kedua I2 berarti kuat arus yang mengalir pada R2. Dan yang terakhir I3 berarti kuat arus yang mengalir pada R3. Perlu diingat R1, R2 dan R3 ini dirangkai secara paralel. Diingat kembali, ketika dirangkai secara paralel, maka yang sama adalah beda potensial. Beda potensial untuk V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan VP, yaitu beda potensial pengganti paralel. Sehingga kita cari dulu untuk V1, V2 dan V3. Nah, diingat tadi P sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kita cari VP-nya. VP-nya itu sama dengan RP kali IP. RP kali IP. Nah, di sini ada RP. Nah, ini ada IP. Nah, karena ini rangkaiannya seri, maka kuat arus yang mengalir pada RP melalui RP itu sama dengan kuat arus yang mengalir pada R4 dan pada R kecil ini. Jadi sama dengan kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Ya, perlu diingat. Nah, IP sama dengan I total. I total berarti kuat arus yang mengalir pada rangkaian, sehingga IP sama dengan 1,5. Nah, VP-nya bisa kita cari, yaitu 4 kali 1,5. Karena RP-nya 4, IP-nya 1,5. Maka ketemu VP-nya adalah 6 volt. Nah, perlu diingat kembali tadi, VP sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan 6 volt. Sehingga kita peroleh V1-nya adalah 6 volt, V2-nya 6 volt, dan V3-nya adalah 6 volt. Berarti kita baru bisa mencari sekarang I1, I2 dan I3. I1 berarti V1 per R1, V1-nya adalah 6 dan R1-nya adalah 8. Temunya 0,75. Nah, sekarang I2 berarti V2 per R2. V2 per R2, V2-nya 6, R2-nya 12, sehingga ketemu 0,5. Dan yang terakhir adalah I3. I3 berarti V3 per R3. V3-nya itu 6, R3-nya 24. 6 dibagi 24 berarti ketemunya adalah 0,25 ampere. Cukup mudah kan untuk soalnya. Oke, terima kasih. Seandainya masih ada yang belum paham, silakan untuk diulang kembali videonya sampai kalian paham semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.